pasar Caringin. Caringin. Si cewek tuh memang menoleh dulu, makanya dia nggak berani gas tuh. Kok mukanya pucat, senang gitu. Cuman dia juga nggak pikir panjang, mau tarik gas lagi karena mau lampu hijau. Jadi pas lampu hijau digas, saya susul kan, dia tuh kesusul sama saya. Nah kan perempuannya teh Duduk biasa kayak orang biasa tuh gimana? ya nggak minggir duduknya teh, memang naon sih cangegang Iya gitu. biasalah kayak gini gitu. Cangegang. Nah pas kesiap dia lihat ceweknya, dia lagi duduk, ceweknya ternyata kan duduknya tuh ke depan. Nah ke depan ini, terus si mukanya teh langsung ke belakang Muter, ngeliatin, muter muter asik. muter ngeliatin si yang si A itu. Makanya dia ngerem mendadak mau jatuh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amarta Channel. Seperti biasa di malam Jumat ini kita akan menemani kalian dengan cerita-cerita horor atau kisah mistis yang langsung dialami oleh narasumber. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah pelaku seni bambu ya Om ya. Bisa dibilang inilah salah satu produknya gitu ya. Bambunya keren-keren guys gitu. Nah, di sini namanya adalah Om Dozer. Bisa dipanggil gitulah, ya Om ya. Dede. Dede Dozer katanya. Gitu. Gak apa-apa lah sedikit menggelitik tapi gak apa-apa gitu ya. Terus gimana kalian aja mau manggilnya apa. Nah, di sini Om Dozer mau membagikan sebuah cerita atau pengalaman horor ketika melintasi Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung gitu ya. Gitu ya Om ya. Nah, boleh diceritain sedikit aja Om. Itu pas Om Dozer mengalami pengalaman horor itu apa sih yang dirasain itu dan ketemu sosok apa gitu. Dirasainnya bingung, Bingung satu. bingung, aneh gitu. Ya. Terus sosok yang dilihat perempuan. Oh, sosok perempuan gitu ya. Perempuan. Oke Om, nanti cerita fullnya ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, biar kita makin semangat bikin konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk dukung terus channel Amarta ini dengan cara like, comment, share, and subscribe gitu ya. Dan misalkan kalau kalian ada kritik atau saran, bila langsung di kolom komentar gitu. Tulis aja di kolom komentar. Dan satu lagi, kalau misalkan di antara kalian punya cerita sendiri gitu, nggak mau misalkan nggak bisa datang ke Amarta Channel, boleh langsung dikirimin ceritanya lewat DM Instagram atau emailnya ada di link deskripsi gitu. Langsung aja daripada kita berlama-lama, ini dia ceritanya. Oke guys, kita langsung tanya aja gimana sih ceritanya awalnya bisa mengalami kejadian horor di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung ini sih Om. Om boleh langsung diceritain aja dari awal gitu, kenapa bisa ya mendapatkan kejadian yang kayak gitu. Dari awal ya. Dari awal. Awalnya sih di bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan. Nah, biasa mau jemput cewek. Cemewel gitu. Cewek acara buka bersama. Iya. Itu pada tahun berapa Om? Perkiraan 2000, tahun 2000. Oh, tahun 2000-an udah. Tahun 2000. Udah lama berarti ya. Udah tahun ya? 2000 2000. 20 tahun atau? Oh ada lah. Oh, Lain sih. udah lama Oh kan? dilanya. Udah lama. Tapi Dede merasa kemarin gitu. Oh iya. Nah, sekarang juga masih muda gitu Oh, iya. kelihatannya. Alhamdulillah. Jadi dari Cimahi nih naik motor gitu. Sebelum berangkat kakak nebeng dulu. Kakak nebeng, diantarlah sampai rumahnya. Udah gitu saya baru berangkat ke Bandung. Kan target tuh ke Riung Bandung, karena acara buka bersamanya di Riung Bandung, sekalian jemput lah.
Nah perjalanan sampai Cimahi sampai ke bundaran Bundaran. sebelum Soekarno Hatta tuh Batas kota berarti. batas kota. Batas kota. Nah, padahal motor udah apa baru diservis Baru diservis. tapi Itu ngeden gitu. Om masih berdua naik motornya atau udah sendiri? Sendiri. Oh, udah sendiri. Kan kakak udah diturunin. Ah, Masih sendiri. masih sendiri. Di bundaran kebetulan lampu merah. Heeh. Nah, terus di pinggir ada cowok yang pakai motor F1. F1. Ya, knalpot berisik lah gitu. Orang lain ya? Orang lain Oh. nggak kenal. Belum sempat kenalan. Iya. Cuman saking berisiknya kayak ngajak balap gitu. Oh, jadi balaga gitu kalau bahasa Sundanya mah gitu. Udah digerung-gerung atau Doglok we gitu. Oh, doglok Doglok gitu. gitu. Ya, saya kan masih kuliah gitu Mm-mm. waktu itu. Ya emosi kan masih tinggi gitu. Ya, Ya pas lampu hijau, ya digas lah, gaskeun. gas gitu. Padahal motor Galpro, tapi udah digorok. Terus pakai apa ya, pinggiran kiping gitu. Tapi nggak bisa ngejar F1, Kalah jauh gitu. kalah jauh. F1 standar padahal. Motor tuh dan pada baru diservis. Hingga akhirnya sampai ke perapatan Pasir Koja. Tapi itu Om, motornya kan ngedennya itu kerasanya ngeden karena ya gangguan karena motornya atau karena rasa-rasanya itu ada yang ikut atau gimana gitu. Pas kerasa yang ngeden gitu. Nah, saya belum kepikiran apa-apa. Oh, belum kepikiran Cuman apa-apa. pas digas tuh Mm-mm. kayak jangkauannya tuh dari gigi ke gigi tuh pendek gitu. Napasnya pendek ya. Terus kayak bawa beban lah gitu. Terus emang gak kepikiran apa-apa. Sampai di Pasir Koja ada lampu merah juga. Kebetulan lampu merah. Dia nungguin. Belagu banget tuh. Ngepur kayak ngepur ya. Tambah sebel kan. Mm. Berhenti sama-sama nunggu lampu merah. Pas lampu hijau, gas lagi. Tetap ngeden. Jadi bingung sendirinya kenapa gitu. Kenapa padahal baru diservis gitu. Lalu ngelewatin pasar Caringin. Oh, ya cari Pas pasar Caringin, dia nungguin lagi. ke yang niat gitu ya. Tambah emosi kan? Heeh. Goblok ya. Gak apa-apa. Terus bareng lagi di situ karena lampu merah di perapatan yang di pasar Caringin. Dari situ kayak gundah di tiap stopan si yang pakai motor Evan tuh kan digerung-gerung gitu ya, bahasa Sunda nama gerung-gerung gitu. Tadi situ mah enggak. Kenapa dah bisa enggak? Ekspresi kelihatan dari ekspresinya atau gimana gitu? Enggak lihat ekspresi, cuman kan kedengeran kalau kenapa jadi gerung-gerung gitu ya. Di situ mah enggak. Tiba-tiba enggak aja. Nah, saya aja yang digerung-gerung. Gerung-gerung pas lampu hijau, tarik gas lagi, dia kelewat sama saya. Sekarang mah kelewat gitu ya. Kelewat. Dan ya bangga lah udah Iya. bisa ngelewat. F1 yang dari tadi nggak kekejar gitu. Nudog eta teh. Pas lihat jalan, kenapa jalan jadi miring gitu. Jadi lihat ke depan tuh jalan jadi miring. Terus seperti suara berisik gitu. Saya lihat ke samping, loh itu ada ban. Ada ban motor siapa itu? Di tengah jalan. Di sebelah pinggir saya gitu. Jadi motor, Ya. saya lihat ke depan tuh kayak miring begini. Terus Jadi di gaya sini, bawahnya kayak gini gitu aja. terus ada ban di pinggir gitu. Saya bilang ban saya aja gitu ya. Lama kelamaan kok tambah miring. Terus ternyata motor saya tuh jatuh gitu. Sama omnya gitu. Kaki tuh kegencet, keseret. Itu kalau nggak salah pertama mau jatuh saya lihat dulu ke kanan, nggak tahu hotel, nggak tahu motel, Pangandaran ada tulisan di situ teh. Di salah satu hotel di Jalan Soekarno Hatta lah. Ya sebelah kanan. Sesudah Caringin, stopan Caringin. Lalu saya terseret. Nah saya tendang aja motornya daripada saya terseret Bawah. terus, ya makanya saya ke pinggir. Motor terus
Ya sendiri aja naruh. sendiri sampai ke perempatan Kopok, kurang lebih Berapa 100 meter lah, Lumayan jauh. kan kayak nggak mungkin gitu. Iya. Terus saya masih nggak kepikiran apa-apa, ya celaka aja gitu. Ternyata yang dilihat saya tuh ternyata ban motor saya, Oh, itu yang lepas itu ban motor Om gitu. ban motor Dede. Udah. Oh, cuman nggak kerasa gitu. Nggak kerasa. Saya lalu bangun, nah banyak di stopan tuh banyak orang, banyak yang langsung deketin saya, dan ada yang ngambil motor juga, yang ngambil Ngebantuin. dari tengah, ya bantuin sampai ke pinggir. Pas saya berdiri, saya bingung dan kaget. Di baju saya pakai warna kuning. Ini penuh darah semua, darahnya masih segar. Dan itu posisi darah itu dari Om sendiri. Ya, Omnya itu parah gitu kan. Berarti kalau misalkan ada darah gitu mah parah berarti kan? Nah itu yang saya bingung. Kenapa? Jadi pas saya bangun, ini darah semua, terus gak ada yang sakit. Wah, keren. Bukan horor jadi keren. Orang celaka, jatuh dari motor, bajunya berdarah tapi nggak kerasa apa-apa. Gitu. Ya cuman kaget, banyak orang yang nyamperin. Terus banyak orang juga yang nyari-nyari sesuatu. Saya masih nggak tahu nyari apa gitu. Aneh sih. Masih bingung. Cuman saya kaget sendiri karena darah banyak. Terus ada warga buka jaketnya, buka mantel gitu, buka jaket, helm dibuka, ternyata nggak ada luka. Keanehannya itu. Iya, bukan aneh sih, bingung sih. Iya, sebenarnya jadi mah. bingung lah kan, misalkan Bingung. orang kecelakaan itu apalagi ada darah lagi Om di baju Om gitu kan. Terus saya pegang darahnya, ternyata masih baru, Iya, masih baru darahnya. Kalau darah lama kan kering, Iya, ini masih baru lah gitu. bauannya lah. Mm-mm. Terus banyak yang teriak-teriak, warga setempat. Ceweknya mana? Jadi mereka melihat saya jatuh bersama wanita. Nah, ini aneh ini Om. Kan tadi Om itu bilang itu kan sendiri ya naik motor. Sendiri, saya sendiri. Nah, kenapa sih warga itu pas Om jatuh, posisi jatuh itu ngelihatnya berdua gitu? Emang itu si warganya yang ngelihatnya satu atau banyak Om? Banyak itu. Oh, Karena kan itu di berdua. perapatan Kopot tuh ada toko-toko tuh, ada yang nongkrong, ada pengamen, ada apa gitu dulu. Itu kan rutenya macet. Iya. Cuman kebetulan karena memang bulan Ramadan, pas maghrib pula itu kejadiannya pas maghrib, Pas ramai pas buka puasa. Jadi jalan tuh agak Oh, sepi. agak sepi ya. Sepi. Nah, mereka masih terus ngomong ceweknya kemana, terus saya ditanya, dan saya coba meyakinin ke mereka saya sendiri gitu. Terus mereka nggak percaya bahwa saya tuh jatuh berdua. Oh ya, nah ini Om bisa jadi yang tadi Om naik motor itu ngegas, yang dirasain berat, yang dan aneh juga kan. Saya juga tadi ya nerima dari percakapan Om, itu motor kan baru diservis gitu. Kenapa pas digas ya berat? Ya, Iya, bisa dan jadi kedua, karena si mungkin sosok itu gitu. mungkin dari situ mulai kepikiran, oh mungkin tadi tuh ya kayak gitu. Saya mulai kepikiran tuh karena memang pas sudah jatuh, Ya. motor udah mulai ke pinggir, saya diperiksa, ada apa, orang situ teh katanya tukang urut gitu, dipegang-pegang lah gitu, udah nggak ada yang patah, nggak ada lecet sedikit pun nggak ada. Mereka juga bingung itu darahnya dari mana. Ya. Gitu. Nah mereka berpikir, karena saya bawa 2 helm, memang bawa 2 helm karena memang mau jemput bebek kan ya, bawa 2 helm. Nah si warga nyangkanya tuh saya jatuh berdua karena ada helm 2 itu. Iya. Nah helmnya dibawain ke saya, terus saya periksa helmnya, memang nggak ada darahnya, Bersih aja. bersih. Cuman darah yang dari jaket masih terus apa ngalir gitu, ngecelakaan gitu. Dan Karena itu pun nggak tahu entah dari mana nggak tahu, ya. nggak tahu. Nah belum juga saya bingung dengan itu, motor F1 tadi berhentilah depan saya. Oh, nyamperin. Ya Marah atau gimana tuh? enggak, langsung nyamperin. Terus ngomong katanya Sunda di mana kayaknya, ya Sunda gitu, Iya, uyos. secara aslina gitunya. Abis itu pada ngawartosan cenah. Oh, kata siang pakai F1 teh. Ya kayak gitu. Tadi saya tuh ngerem cenanya, ini orang teh ngerem gitu. Nah buat ngerem teh baru orang teh atoh nya maksudnya geus nyiap gitu, katanya main teh ngerem. Jadi dia cerita gini,
pas di stopan bundaran. Ya. Nah dia lihat tuh saya tuh memang berdua, Anjir. jadi saya mah nggak lihat. Jadi orang lain yang Orang lain yang horornya mah sebenarnya saya mah enggak. Nah pas di pasar Caringin, si cewek tuh memang menoleh dulu, makanya dia nggak berani gas tuh, kok mukanya pucat cenah gitu. Cuman dia juga nggak pikir panjang, mau tarik gas lagi karena mau lampu hijau. Jadi pas lampu hijau digas, saya susul, kan dia tuh kesusul sama saya. Nah kan perempuannya teh duduk biasa kayak orang biasa tuh. ya nggak minggir, duduknya teh memang naon sih cangegang Ya gitu. biasalah kayak gini gitu. Cangegang. Nah pas kesiap dia lihat ceweknya, dia lagi duduk, ceweknya ternyata kan duduknya tuh ke depan. Nah, ke depan gini, terus si mukanya teh langsung ke belakang ngeliatin, muter ngeliatin si yang si A itu. Makanya dia ngerem mendadak mau jatuh juga. Ngeri ya, dibayanginnya juga. Naik motor lihat orang ngebonceng itu ya, puternya itulah yang kepalanya muter itu. Untung saya nggak lihat. Ngeri. Nah malah dia lihat percikan api yang dari arem. Ternyata kan ban saya tuh lepas, ban belakang tuh. Terus memang nggak jauh tuh karena kehalangan rantainya masih nempel. Oh jadi masih mengait. Ya ngait itu rantai. Jadi si non bantai masih tertahan kan, jadi ke depan gitu melewati. Nah udah gitu si cowok tadi Yang pakai F1 campurnya biasa. iya. Si F1 tuh nggak bilang apa-apa lagi, merasa takut aja. Terus saya mau pulang, Kata si yang pakai F1 gitu. pulang langsung pamitan dia pergi. Nah saya kan mau balik lagi ke rumah karena keadaan motor begini. Ya akhirnya saya telepon teman yang di tempat buka bersama. Nah nungguin lama sambil warga juga masih bingung sama saya. Nggak lama kemudian teman saya bawa motor satu, itunya maksudnya disangkanya saya tuh mogok gitu, mau di step, padahal ban belakang lepas. Hingga akhirnya karena nggak bisa di step, kita cari mobil buat ngangkut ke mobil ya, ke mobil derek bisa bilang kolbak buat dinaikin. mobil buntung guys. Nah kita nyari lagi Caringin. Di Caringin kan banyak kolbak sayur. Biarnya ada yang mau, sok saya mau ngangkut sampai ke Riung Bandung. Nah negolah harga Di situ. ya, karena mungkin kesempatan, mungkin ada yang celaka 200.000 Kata dia tuh. Nah kata supir tuh, saya nggak pikir panjang, ya udah sok aja. Ya ini karena si call tuh ke lokasi motor. Nah ada aneh juga saya di situ. Apa? Oh, aneh. Jadi warga tuh, saya mau ngangkut ikut bantuin nggak boleh karena disangkanya saya tuh masih sakit karena bisa kecelakaan. Jadi warga sama teman saya tuh ngangkut motor buat dinaikin ke mobil, dibantu sama supir, kurang lebih 10 orangan lah, kurang lebih. Dibantuin nggak terlalu detail lah gitu liatnya karena dikerubungin orang gitu buat ngangkutnya. Tiap dinaikin tuh si motornya teh susah naiknya gitu. Mungkin karena saya pikir karena ban satu lepas, jadi agak ribet lah gitu naikinnya. Jadinya menyerah, mereka tuh capek. Nah saya berinisiatif, yuk angkut lagi gitu. Pas saya angkut sama 2 orang, 3 orangnya gak angkut. Bisa naik. Yang tadi sama 10 orang gak bisa gitu. Betul. Nah kan saya kaget sendiri, apa saya Superman gitu. Jadi bingung ke diri sendiri gitu ya. Gitu. Enggak, akhirnya tadi tali biasa, yaudah dengan deal harga 200. Nah teman langsung ke lokasi lagi karena kan mobil tuh saya yang nunjukin arah. Cuman kebetulan saya tuh mau nunggu motornya di belakang, jadi ikut kolbak tuh di belakangnya. Saya ngeliatin motor takut jatuh lagi gitu. Nah supir sendiri
Jadi supir ngikutin motor teman saya yang di depan. Biasa normal saja sih, memang tidak ada apa-apa. Saya kepikiran apa-apa juga enggak. Cuman masih bingung tadi saya pegang-pegang gitu pas mobil maju tuh. Memang ada yang sakit gitu. Ini darah dari mana sebenarnya Ya, kan gitu. cuman udah dari situ sedikit mengering, jadi agak mengental nih si darahnya tuh. Iya. Mungkin karena mau kering gitu ya, mengental gitu. Nah, udahlah gini-gini biasa. Terus saya nyampe lokasi ke Riung Bandung. Pas nyampe Riung Bandung, ya diturunin lah sama teman-teman udah nyampe gitu. Nah, pas yang bayar 200, ini uangnya Pak, kata supir tuh begini 50.000 aja. Nah saya tuh 50.000 Tiba-tiba berubah pikiran. ya, saya kan makin kaget Iya. kenapa 50.000. Terus kan saya nggak ngobrol apa-apa gitu. Om itu duduk di belakang kan. Nggak coba saya nggak punya uang enggak juga gitu. Malah kayak tanya kenapa jadi 50.000, kata dia teh, kata si supir dah disuruh 50.000. Perasaan saya nggak nyuruh. Terus teman-teman juga nggak neken ke supirnya kumaha gitu, ente gitu. Tapi Om di situ nanya ke si supirnya kenapa, dan dijawab nggak sama si supirnya? Enggak, cuman supirnya agak kayak panik gitu. Kayak Takut. panik. Kayak takut. Ya udah nggak pikir panjang, dan dia nggak mau 200-nya, saya kasihin aja 50.000. Udah mau ngobrol panjang, supirnya teh kayak rusuh gitu. Iya, iya. Rusuh pas muter balik si mobil teh kan ke sana. Ya biasa marah nggak cenah. Iya. Supir teh pas maju mobil gitu kan, mobil bak tuh kaca tuh belakangnya teh. Iya. Saya liatin kok ada yang aneh di mobil teh. Pas maju Merinding asli ini. Tuh, Sebelum enak. ngomong juga merinding asli. pas maju itu, nah kok ada 2 orang di dalam, perasaan supir aja gitu. Sampai jauhnya Masih ya, pandangan masih kelihat gitu. masih Mobil. kelihatan. Terakhir agak jauh, saya nggak tahu cewek nggak tahu cowok sih, sempet terakhir nengok ke saya. Iya. Gitu. Jadi dari kaca cuman gini doang. Jadi pas pertama maju nya pelan-pelan teh, ngeliat teh gitu sampai, tapi nggak sampai kebalik. Iya, iya. Cuman minggir gini nih. Asli merinding. Merinding. Aku yang merinding itu dia. Ya mungkin dia di sini. Saya nggak tahu. Mungkin yang Ya, diceritain adalah. dia di sini ya. Ada. Nah, saya juga nggak ada maksud apa-apanya, pengen berbagi cerita Iya. aja. Begitu Om. Ya seterusnya mah nggak ada lagi. Aman-aman aja gitu sampai ke rumah atau pas sampai ke bawah mimpi gitu. Aman. Dah besoknya saya nggak pakai rem pulangnya Om. Hah? Dengan cewek. Ya kan patah Oh, Om. jadi ya tetap besi masang rem, aja lah. ya gitu. Jadi karena memang GL Pro gigi gitu, kupling juga, jadi ngerem teh pakai kupling. Dan memang nggak tahu kenapa nya pulang teh aman weh. Gitu, nggak dikasih macet, aneh. Padahal besoknya tuh hari padat kerja tapi nggak Lancar macet. aja. Lancar. Dan lewat situ Alhamdulillah. lagi gitu. Lewat situ lagi Lewat juga. Gitu. Oke guys, mungkin ya segini aja ya cerita di malam Jumat kali ini, atau misalkan ceritanya Om Dozer yang tadi ngalamin di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung gitu ya. Jadi intinya dari cerita Om Dozer ini ya bisa diambil baiknya juga gitu ya. Kalau misalkan kita kemana-mana harus hati-hati. Ke satu, misalkan jangan lupa berdoa juga sebelum kita bepergian kemana-mana gitu, supaya ya kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga gitu. Menurut saya sih ceritanya ya cukup ngeri gitu ya. Gimana kalau misalkan gua ngalamin yang kayak gitu, ya pasti kebawa mimpi mungkin. Kalau Om Dozer enggak ya. Enggak. Untungnya Om Dozer itu enggak gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian yang penasaran sama Om Dozer ini adalah pelaku seni atau karya pembuat bambu gitu ya Om ya. Bambu jadi diolah lagi Ya. gitu, jadi karya seni gitu. Bukan jadi pembuat bambu ya. bukan Gusti Allah. ya pembuat bambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sih Om ya, ini barang-barang ini gunanya itu apa? Nah, ini salah satu produk masih dulu Sampurasun di Parasa, pasukan Raut Sampurasun. Ya, bagian dari kita juga. Ini tumbler. Tumbler itu jam.
Apa tumbler tuh? Tumbler buat air panas. Air panas. Salah Tuh, guys. gios tuh. Tuh. Oh, bagus ya. Jadi tinggal cician. Nah, Dan harganya pun terjangkau lah Om ya. insya Allah terjangkau. Buat kalangan semua kalangan gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kalian yang minat, nanti ada link WhatsApp-nya di deskripsi video ini. Ya Om ya. Nanti bisa langsung aja cek WhatsApp-nya Om Dozer ini gitu, guys. Dan Om Dozer ini berkaitan sama Awi Sampurasun juga, channel Awi Sampurasun. Nah, kalau kalian ya kepo sama channel apa sih Awi Sampurasun, langsung aja kepoin, nanti linknya juga ada di deskripsi video gitu, guys ya. Ya mungkin segini aja sih. Ya di malam Jumat kali ini gitu, buat menemani kalian cerita horor atau enggaknya itu balik lagi ke kalian gitu. Ya kalian yang menilai. Di sini saya cuma membagikan sebuah pengalaman atau cerita horor yang jarang dialami oleh orang-orang gitu ya guys ya. Ya kalau misalkan ada kekurangan di video kali ini ya mohon maaf, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe gitu ya. Dan kalau misalkan kalian ada kritik atau saran, langsung aja di kolom komentar gitu. Mungkin segini aja dari saya di malam Jumat kali ini. Saya Fajar, Om Dozer, Amarta Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.